mengenal Ustadz Muhammad Yahya Waloni, seorang penulis, pendakwah yang tegas lugas, dan berani dalam menyampaikan kebenaran dalam Islam. Beliau mantan pendeta, dilahirkan sebagai penganut Kristiani di Manado, Sulawesi Utara Sulut, pada 30 November tahun 1970, dengan nama Yahya Yupi Waloni. Beliau anak bungsu dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pensiunan tentara yang pernah duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Sulawesi Utara, lulusan doktor dari Institut Teologia Oikumen Emmanuel Manado tertanggal 10 Januari 2004, pernah menjadi dosen, Rektor STT Ebenezer, Ketua Sekolah Tinggi Teologia Calvinis di Sorong, tahun 2000 sampai tahun 2004, menjadi pendeta dengan status sebagai pelayan umum dan terdaftar pada Badan Pengelola Sinode GKI di Tanah Papua, wilayah 6 Sorong Kaimana, menetap di Sorong sejak tahun 1997 dan pindah ke Balikpapan pada tahun 2004 dan menjadi dosen di Universitas Balikpapan Uniba. Sampai tahun 2006, Wahya menginjakkan kaki di kota Cengker, Toli-Toli, tanggal 16 Agustus tahun 2006. Ketertarikan kepada Islam dimulai sejak beliau umur 14 tahun. Waktu pertama masuk ke masjid melihat Muslim melaksanakan sholat, namun ketakutan akan orang tua beliau yang seorang tentara lebih memilih untuk mendalami agama beliau terdahulu. Namun hidayah itu kembali datang ketika berdialog dengan penjual ikan yang mampir ke rumahnya untuk menawarkan ikan. Setelah dialog panjang, akhirnya beliau memutuskan Islam dan dianjurkan untuk memperdalam ilmu Islam di Pasantren Martapura, Kalimantan Selatan. Keyakinan beliau untuk bersyahadat akhirnya, beliau dan istri beserta 3 anak beliau menyatakan syahadat Islam pada 11 Oktober tahun 2006. Dengan bimbingan Komarudin Sofa, Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Toli-Toli, Sulawesi Tengah, diganti dengan Muhammad Yahya dan nama istrinya Luciana diganti dengan Mutmainah. Begitupun ketiga anaknya. Putri tertuanya Silvana diganti dengan nama Nur Hidayah, Sarah menjadi Siti Sarah, dan putra bungsunya Zakaria tetap menggunakan nama Zakaria. Beliau memperdalam di salah satu pasantren di Martapura, Kalimantan Selatan. Simak tausiah perjalanan hidayah beliau. Berhadapan dengan penjual ikan, 4 kali datang ke rumah saya. Hari yang keempat, saya tanya, siapa nama Anda? Anda pintar sekali, semua bahasa Anda tahu. Dia katakan, jangan cuma Dutch, German, English, semua bahasa di dunia ini saya tahu, kata beliau. Saya yang mempertanggungjawabkan yang karam di laut, yang tenggelam, yang dimakan ikan. Saya yang mempertanggungjawabkan. Dalam tempo 4 menit, saya belum bersyahadat, saya belum mengucapkan, belum tahu suratul Fatihah, saya belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada ayat yang dia ajarkan kepada saya. Pertama kali dalam tempo 4 menit saya hafal. Saya hafal. Dia ajarkan sama saya. Dan dia katakan, kamu namanya Yahya. Kamu seorang pendeta yang sekarang lagi bingung. Masya Allah, dia tahu. Kamu kan ingin masuk Islam. Loh, kenapa Anda tahu? Ya saya tahu, dia bilang. Kamu sudah cita-citakan ini mulai dari tahun 1998. Tapi kau belum mendapat petunjuk. Dia katakan, insya Allah pada hari Rabu jam 11.32 menit bersama istri dan 3 orang anak, kamu Yahya akan bersyahadat. Datang istri saya usir. Keluar kamu. Kamu jangan pengaruhi suami saya. Suami saya itu sudah gila dia. Jadi yang mengatakan saya gila pertama kali itu adalah istri saya. Itu mantan kafir juga itu. Istri saya. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, share dan tekan tanda loncengnya. Wa ilal mafrati wal jannati da'ana wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi bil haqq aulana. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bil rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul amanu billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholaka tariqan ilal ilmi sallallahu bihi tariqan ilal jannati. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita masih bernafas. Amin. Sehingga ada peluang dan kesempatan bagi kita semua untuk menambahkan pundi-pundi amal kita demi kehidupan di yaumil akhir nanti. Pernah dengar Drogba timnas Partai Gading? Pernah dengar? Drogba dikontrak di Chelsea. Dia pemain baru di Chelsea tapi di timnas pemain lama. Dalam pertemuan di rumah Allah begini, saya sering klarifikasi, kalau orang yang berceramah itu statusnya bukan bapak. Kalau bapak pendeta, begitu kan? Jadi di atas itu bukan bapak, ustaz. Lebih baik mantan bajingan jadi ustaz, mantan kafir jadi ustaz. Di Indonesia ini banyak yang mantan ustaz. Hanya gara-gara sapi impor, makomnya sudah kiai, masuk main penjara. Ya, jadi tidak ada Bapak Mustafa harus klarifikasi, jangan bilang bapak. Karena dari ujung ke ujung Indonesia ini saya dikenal ustaz. Saya orang yang sangat kritis dan boleh tanya Pemda Siak, saya tinggal diangkat, saya baru keluar rumah sakit. Saya sakit keras. Saya konsumsi obat 9 macam karena lambung saya bengkak. Selama kurang lebih 8 tahun keliling Indonesia hanya untuk memberitakan tentang kebenaran Islam. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi wa la yattakhidha baduna ba'da. Memanggil orang-orang kafir untuk datang kepada kebenaran tidak tepat. Kalau kita belajar hukum, ilmu hukum tanya kepada pakar hukum, ilmu ekonomi tanya kepada pakar ekonomi, ilmu memasak tanya sama ibu-ibu. Kalau ilmu tentang kafir tanya kepada bekas kafir. Jadi setiap orang itu, setiap ustaz ada spesialisasi, dan jangan masuk ke ruang itu. Kita bagi-bagi amplop lah. Kira-kira begitu ya. Ada baliho yang besar yang saya baca, kemanakah kita kalau mati? Ini sudah sering saya bikin spanduk di mana-mana. Orang-orang kafir ini kan geger. Di Indonesia ini geger karena tidak pernah ada ustadz atau kiai masuk Islam, begitu ya. Kebanyakan yang tidak pernah ada ustadz atau kiai yang masuk Kristen. Kebanyakan yang masuk Islam itu adalah pendeta dan para jenius. Jadi mereka amat sangat stres melihat hal itu, cemburu, iri. Jadi nggak usah ditanggapi itu, biasa kalau yang begitu. Karena kalau tidak begitu kita nggak berdakwah. Sama dengan Ustaz Arifin Ilham diserang oleh Syiah. Syiah ini kan adalah aliran yang jauh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Saya masuk Islam bukan NU, bukan Muhammadiyah. Nggak ada itu orang lantas mati lalu dimasuk surga ditanya malaikat. Waktu di Pekanbaru NU atau Muhammadiyah, saya NU ya, malaikat sebelah kanan sana surga. Ada juga yang mati waktu di Pekanbaru Muhammadiyah atau NU, saya Muhammadiyah, itu surganya sebelah kiri sana. Ya, siapa yang paling panjang jenggot, surganya paling tinggi. Yang sedang jenggotnya, surganya di ruang tamu. Yang tidak pakai jenggot di dapur sana. Ini persoalan yang serius justru. Kalau kafir sudah jelas-jelas kafir, umat Islam ini sudah tahu mana yang hak, mana yang batil. Orang setiap sholat dia ucapkan kok, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap saat dia ucapkan. Dia tahu dia tidak akan mungkin murtad, insya Allah. Kalaupun dia murtad, itu urusan Allah. Allah yang berhak membolak-balikan hati daripada manusia. Saya juga masuk Islam bukan karena pengaruh mau menikah atau ikut-ikutan. Karena Indonesia banyak penduduk orangnya Islam, saya masuk Islam, bukan itu. Bukan itu persoalannya. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Masuk Islam itu karena petunjuk kebenaran. Orang saya menentang Islam di baris paling terdepan. Di zaman jahiliyah saya memusuhi Islam. Saya punya teman Gubernur Papua, Dr. Randus Siap Salosa, sekarang ada di neraka karena sudah mati. Begitu. Tidak ada yang lebih tahu tentang Kristen kecuali mantan kafir. Ya, semua ustadz itu sama derajatnya. Tidak ada ustadz yang lebih besar, yang kecil, tidak. Insya Allah. Seperti beliau katakan tadi, Allah itu maha melihat, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada yang tersembunyi. Suksesnya sebuah dakwah itu bukan karena kita belajar di Madinah, lama di Mesir, bukan itu. Bagaimana umat Islam fanatis terhadap Islam. Fanatis tetapi dia tahu. Dia tahu bahwa etiket di dalam Islam itu, norma-norma di dalam Islam yang dia jalankan sesuai dengan prosedural. Amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah tahu kok itu. Kalau mati dia dipanggil yang namanya orang Islam. Rasul sendiri berkata, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah haramullah nar alaihi, haram bagi mereka neraka. Tadi memang mohon maaf Pak, saya memang tadi sudah pulang karena saya demam. Memang saya ini di mana-mana mengakui bahwa saya bukan ustadz terhormat, ustadz liar. Saya belum berani mengatakan berapa ribu yang saya sudah Islamkan seperti yang beliau katakan tadi, walau bisawab. Tapi nanti kan ada orang-orang yang bicara, itu Kapolda Bali 14 Muharram itu, tanya dia siapa yang Islamkan dia. Di markas polisi Mabes Polri saya diundang Maulud Nabi. Di Polda Metro Jaya dibisik oleh Untung S. Rojab, Ustadz, kalau ceramah di sini jangan singgung-singgung Kristen. Kenapa? Karena banyak polisi jenderal Kristen yang hadir. Saya katakan, jenderal-jenderal yang kafir Kristen kalau mati neraka semua. Ayo, ya, silakan tangkap. Kita negara hukum, nggak ada yang bisa tangkap. Karena saya punya bukti. Ada jenderal yang tersinggung, dia bilang saya mau proses ini ya. Memang sengaja saya bikin umpan balik begitu. Dalam metodologi metodik didaktik dalam mengajarkan begitu. Perbandingan antara simulus perkuliahan itu kan begitu. Silabus perkuliahan baru silabus perkuliahan, lupa saya. Silabus perkuliahan itu 1:50 antara dosen dan mahasiswa.
Saya juga mohon maaf masuk Islam bukan ijazah SD. Saya juga masuk Islam bukan melihat, oh ada perempuan cantik, saya mau ikut sama dia, mau berkorban, tinggalkan Kristen, mau masuk Islam. Allah, rugi saya. Rugi. Saya digaji oleh Jerman. Ya, ini pendeta-pendeta di Pekanbaru ini kan anak buah saya semua ini. Sorry, minta tolong Tuhan. Ini kan harus diperlihatkan supaya betul, bukan cuma omongan. Itu kan harus dibuktikan bahwa betul, bahwa saya memang tukang pendetakan pendeta. Jadi jangan dibanding-bandingin lah, ya. Atau kalau masih curiga, sekali-sekali ikut saya lah berdakwah. Baru 5 sopir saya lari. Kalau ikut Pak Yahya begini lama-lama mampus begini. Iya, saya nggak bisa dipakai bahasa begitu. Saya bukan orang SD yang masuk Islam. Dalam lingkungan Indonesia ini saya sudah dalam barisan ulama, insya Allah. Ya, ini ribuan pendeta yang masuk Islam. Bukan main-main, tidak bisa dijual dengan murah. Saya sering katakan, saya berceramah murah, tetapi tidak murahan. Ini sekarang ini orang berdakwah bukan mengangkat derajat Islam, bukan memberitakan bagaimana wibawa Rasulullah, tetapi yang mereka angkat adalah mazhab. Katanya di Jakarta kalau imam mimpin sholat, imam katanya kalau tidak pakai jenggot itu sholat tidak sah. Nah kalau begitu panggil tuh kambing suruh jadi imam. Nah, katanya kalau ada beduk di masjid itu bid'ah, maulud bid'ah. Ini persoalan yang lebih serius daripada kafir. Kalau kafir serahkan sama aneh. Aneh yang punya bidang itu, men. Aneh yang lebih tahu. Ya. Nabi Isa punya pengakuan apa? Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad, Adonai Yismorka, Mikorra, Yesemor et nafseta Mikorra, Adonai Yismorka Kaufu Eka Me'ata We'at Olamim. Saya minister teologi Semerot Sion. Saya belajar di Israel, hidup di tengah-tengah orang Yahudi. Yahudi berkata, Kristen, Nasoro, Najasaka. Kristen itu najis. Saya belajar di sana. Islam mereka akui agama yang benar. Mereka akui Islam agama yang benar. Tapi mereka katakan, sampai kiamat, kami tidak akan mengikuti jejak Muhammad. Mereka akui Islam agama yang benar. Siapa Yahudi yang tidak percaya kepada Rasulullah? Makanya kalau orang tanya kepada saya, Ustaz kenapa masuk Islam? Saya katakan, Tuhan saya di Israel namanya Yeshua HaMashiach, di Eropa namanya di Christ Jesus, di Indonesia namanya Yesus Kristus. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Ya, ente bayangkan 3.500 Taurat, 3.500 tahun Taurat dengan Gospel, Injil dengan Nabi Muhammad, Isa dengan Rasulullah, 576 tahun, rentang waktu yang begitu jauh. Sekarang kita timbul pertanyaan, bukan secara teologis, tidak ada persoalan teologis antar agama. Kenapa? Karena kalau persoalan teologis, di atas langit ada langit, di atas langit ada langit. Kalau kita berdebat dengan Kristen menggunakan cara teologis, saudara bisa bayangkan orang-orang profesor di Indonesia, sarjana hukum, profesor ekonomi, ahli di bidang saintifik dalam pandangan-pandangan ilmu pengetahuan. Tetapi kenapa dalam benak pikiran kita, kenapa dia percaya Kristen itu? Bagi kita kan, ini orang bodoh saja, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah inilah kalibernya pendeta. Saya sering mengatakan, ada orang katanya mengaku ahli kristologi. Ya, ahli
ahli kristologi, tapi ketika dia membekali jamaah, dia mengatakan Al-Quran bilang begini, Bible bilang begitu, Al-Quran bilang begini, Bible bilang begitu. Saya mau garis bawahi, Islam bukan agama perbandingan. Sekali lagi, Islam bukan agama perbandingan. Saya masuk Islam, orang tanya kenapa masuk Islam? Siapa yang mau masuk Islam? Islam yang masuk ke dalam saya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mengaku mualaf, katanya masuk Islam, tapi statusnya bukan mualaf, kualat. Datang ke masjid-masjid minta-minta, saya ini mualaf, masuk Islam, tolong dibantu. Dulu nama saya Wang Tong Tai, sekarang sudah berubah menjadi Abdullah. Dulu saya kaya sekali, nanti masuk Islam saya baru miskin. Model-model begini, Allahu Akbar. Makanya kita orang Indonesia pukul rata. Oh, namanya mualaf, beginilah gobloknya. Kalau tidak goblok dipandang matanya di kotak amal, begitu kira-kira ya. Hah? Ini ada ori yang sering menjadwalkan saya di Pekanbaru. Tanya seluruh masjid di Indonesia, kalau saya pernah pungut-pungut minta-minta uang. Saya berceramah, saya bayar tiket saya dari Jakarta pakai mobil pribadi keliling Indonesia dan anti untuk difasilitasi. Allahu Akbar. Ini kita bangga kalau orang fasilitasi, orang kontrak. Allahu Akbar. Apakah mampu mengumpulkan jemaah semacam ini? Di desa-desa, di Nangro Aceh, Darussalam, orang Aceh itu anti dengan tabligh akbar. Nggak ada yang hadir. Puluhan ribu kalau Muhammad Yahya Waloni turun. Bukan ustaz terhormat, bukan ustaz yang terkenal, bukan ustaz liar kesana kemari seperti cacing yang tidak berharga. Tapi cacing pernah bicara sama Nabi Daud, akhirnya Nabi Daud bertobat. Dalam kitab Ta'limut al-Alim, Dokoikul Akbar, Tanbihul Kafli. Saya sudah 8 tahun Islam, bukan mualaf lagi. Oh ya, saya masuk Islam karena melihat bagaimana Al-Quran menerjemahkan pandangan sains, bagaimana Al-Quran menerjemahkan kehidupan manusia yang pernah, sementara dan akan terjadi. Wa inna rabbaka lazufatin ala nasi walakinna aksarahum la yasikuruna innahu lakal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an bashir inna hadainahu sabila imma syakra wa imma kafur inna atattal lil kafirina salasilan wa aklalan wa syair. Jadi saya ini sudah sering pulang balik Pekanbaru. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, maharnya berapa? Oh enggak Pak, saya sudah nikah. Bukan Ustaz, nanti kita bayar pesawat Ustaz datang. Oh enggak Pak, insya Allah saya masih ada fulus. Ya, saya juga masuk Islam, tinggalkan gaji dengan gaji yang besar. Jabatan silakan orang Kristen fitnah, tapi saya punya bukti lebih otentik. Saya juga penulis buku, walaupun baru mualaf statusnya dari kafir masuk Islam, tapi saya sudah menulis 11 judul buku. Orang Malaysia translate buku saya dalam bahasa Inggris, The Truth of Islam According to Ex-Christian Priest. Saya tidak pernah tuntut royalti, tetapi saya tidak miskin. Ada seorang buya dari Sumatera Barat, namanya Buya Dr. Randus Haji Yusfi Helmi, datang ke kediaman saya di Cibubur. Saya bertetangga dengan SBY. Ya, kemarin waktu pemilihan presiden kami dua sama-sama satu pos, satu TPS. Dia tanya sama saya, Pak Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden, Pak Kiai pilih siapa? Prabowo. Kalau Pak Presiden pilih siapa? Ah, desim, sama-sama kita. Akhirnya Prabowo kalah. Prabowo kalah. Jokowi jadi presiden. Jokowi jadi presiden. Nah, ini nih jawaban yang tadi. Beliau pidato tadi, ini nih jawaban. Makanya mereka macam-macam bikin tema. Ulama dan umaro adalah mitra seperjalanan dengan pemerintah. Persoalannya adalah apa? Persoalan yang terjadi sekarang sehingga kafir merajalela
dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang dibungkus dengan aturan perundang-undangan negara. Siapa yang mengizinkan itu? Siapa yang membuat aturan-aturan itu? Regulatornya siapa? Adalah pemerintah. Coba kemarin kalau pilih Prabowo, Ahok tidak jadi gubernur. Barongsai tidak ada di mana-mana. Saya saja kesini macet gara-gara barongsai. Di situ ada pesta setan di situ. Ada perayaan setan di situ. Ada di situ. Macet jalan. Ya. Gara-gara siapa? Gara-gara pemerintah yang memberikan izin. Jokowi jadi presiden waktu disumpah, saya bersumpah demi Allah akan memimpin Jakarta selama 5 tahun. Baru 2 tahun Jokowi sudah jadi presiden. Besok-besok ada pencalonan malaikat, nanti dia jadi malaikat lagi. Coba lihat di mana-mana bebas, men. Jadi tidak usahlah kita berkamuflase. Tetapi itu persoalannya. Amr bin Ka'ab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, ya Rasulullah, Habibullah, man a'lamun nas, man a'budun nas, man afdalun nas. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aqil, orang yang berakal. Siapakah orang yang berilmu? Siapakah yang ahli ibadah? Siapakah orang yang paling utama? Kata Rasulullah, orang yang berakal. Di pejabat-pejabat kita kan memang banyak yang berilmu. Masya Allah, kalau mau jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi anggota parlemen, DPR, Insinyur Dr. Randus Haji Ismail Muslimin, MBA, MBU, MBX, MBM. Besok-besok sudah ditangkap oleh KPK. Partai politik PKB dan PKS yang diandalkan sebagaimana Quran surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, yang diandalkan untuk membela agama Allah, menolong agama Allah. Partainya bagus, tapi kebanyakan manusianya kampret. Ustaz-ustaz banyak di situ nggak malas berdakwah, dia nggak mau dia berdakwah, nggak mau dia berdakwah, dia nggak mau berkoalisi, dia nggak mau kerjasama, padahal sama-sama Islam. Diam-diam Ahok naik pelan-pelan. Kesalahan siapa? Kesalahan siapa? Al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam memang dirusak oleh orang Islam sendiri. Sadar kita, sadar. Coba sekali-sekali kalau dia bikin spanduk begitu supaya dia tambah geger, dia malu, bikin di jalan, di tengah lapangan, tablik akbar dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Pembicara Ustaz Dr. Muhammad Yahya Waloni, mantan pendeta, mantan rektor UKI Papua. Geger tuh kafir, geger tuh kafir. Supaya bertarung secara sehat begitu. Tapi mungkin berpikir bayar berapa ini kalau bikin. Ya Allah, dijauhkanlah hambamu Yahya ini dari meminta-minta. Masya Allah. Saya bilang sama Orik dan Ustaz David, jangan coba-coba menjadwalkan saya lalu meminta-minta. Jangan coba-coba. Saya juga datang ke sini, jangan pernah berharap akan meminta. Allahu Akbar. Orang kafir saja tidak sujud menyembah kepada Allah kaya. Datang si Ustadz Yusbik, Buya Yusbik Helmi, dia bilang sama saya, Buya, itu mobil siapa? Mobil saya. Banyak kali Buya. Iya, mobil saya itu. Ini bukan riak, tapi ini fakta. Buya, saya ini pingin sekali. Buya kan pernah ke Padang dengan Profesor Kirap di Universitas Negeri Padang. Saya kan Buya lihat pakai motor. Saya pingin mobil itu Buya. Bawa Livina Ekskir, orang Padang. Buya Dr. Randus Haji Yusbik Helmi. Bawa Buya. Dia bawa. Wajah istri saya seperti Pak Pao. Loh, Bapak kasih. Saya bilang, iya memang saya kasih. Kenapa? Apa urusannya dengan ente?
Lalu kita Pak, kita mobil sampai 4 biji bagaimana? Siapa yang pakai itu? Masalahnya apa? Ibu, bapak, saudara-saudaraku, jadi orang Islam yang ada di pikirannya adalah materi. Nggak usah dicari itu, kerja-kerja, ikhtiar. Nabi sallallahu alaihi wasallam imali dunia tak kata Yesu abadan wa malaikati kata mutukun. Cari dunia seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Nggak usah dikejar itu. Lantas mau jadi ustaz pakai manajemen, undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kami mau datangkan Pak Ustaz ke Pekanbaru. Oh, silakan bicara dengan manajemen saya. Masya Allah, belum tentu jamaah datang banyak, men. Belum tentu. Ini dakwah yang tidak ikhlas. Suksesnya dakwah itu adalah satu, ketika jemaah pulang, jemaah merasakan benar bagaimana kebenaran Allah, Quran dan hadis tertanam di dalam dada dan dengan mudah dicerna, bukan yang berat-berat, bukan yang berat-berat. Saya di masjid-masjid mengatakan bajunya si A jangan samakan dengan si B, si A mengenakan ukuran dan seleranya, jangan paksa si B. Islam ini kan beda seperti gereja KBP yang di depan Anur ini. Ini komplotan kafir semua ini. Ya, itu beda dengan Katolik. Liturgikanya, tata cara ibadahnya, hukum-hukum ibadahnya, itu tidak sama. Prerequisite tidak sama dengan liturgika, tata cara ibadah Protestan. Dengan Katolik tidak sama. Tapi kalau kita orang Islam sama, NU Muhammadiyah sama, suratul Fatihahnya sama, dari ujung ke ujung dunia sama. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Sama itu, tidak ada bedanya. Qurannya sama, hadisnya sama, nabinya sama. Allah adalah Tuhannya. Itulah jalan yang lurus. Wa inna rabbaka lazufatin ala nas. Tapi manusia ini memang tidak tahu bersyukur. Sama sebenarnya. Salat sama-sama, takbir, Allahu Akbar. Tidak ada the greatness of God. Tidak ada itu begitu. Tidak ada bahasa Inggris Allahu Akbar. Ada itu masjid orang Indonesia di New York, Al-Hikmah Mosque, Indonesian Muslim Community in New York. Di New York itu ada masjid yang namanya Al-Hikmah, komunitas orang Indonesia. Imamnya di sana sama dengan imam di sini. Allahu Akbar. Sama, takbirnya sama. Nanti kalau sudah terakhir baru beda. Ada yang lurus begini, ada yang goyang-goyang begini. At-tahiyatul murakaatu sholawatu thayyibatulillah. Cuma ini yang beda, men. Enggak apa-apa, benar ini, benar. Anggaplah latihan supaya kalau dekat sama akhwat istri kan lebih mudah. Masa udah sakit saya sih. Allahu Akbar, lama-lama wafat di sini. Bagus kalau wafat sementara berdakwah. Bagus sekali kalau wafat sementara berdakwah. Jangan wafat di dalam penjara, jangan wafat karena maksiat. Husnul khotimah. Ya, pusing sudah saya, sudah mulai gemetar badan, tapi semangat. Ruh keislaman saya bukan dibeli. Hidayah yang Allah berikan sama saya apa beda dengan tawaran raja-raja kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kami tawarkan ini genggaman emas, ini segala macam mutiara, berhenti beritakan Islam, kata Rasulullah. Gunung pun jadi emas.
saya tidak akan beranjak, saya tetap pada tali tauhid yang kuat. Allah Akbar. Masya Allah. Kalau Ustaz Jaya begitu, saya lebih mulia dipanggil Ustaz. Enak sekali duduk begini berbicara dengan jamaah. Mati kalau bekas pendeta ini. Orang bekas pendeta beda dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang namanya mu'alaf masuk Islam lalu dia pendeta. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna adhum sayiatihim wala akalnahum jannatin na'im. Allah sediakan surga, di bawahnya surga para syuhada, yaitu jannatin na'im. Itu surganya para pendeta. Pendeta yang mana yang masuk surga? Yang masuk Islam. Allahu Akbar. Sampai ke surga, Masya Allah, lingkar kangkung ke sana. Salam yang diberikan malaikat dalam Quran surah Araf. Salamun alaikum bima sabartum. Berarti orang yang masuk surga itu orang yang sabar, orang yang ikhlas dalam berdakwah. Masya Allah, kalau kita berdakwah tinggal dikali-kali dibaca-bacakan, ini amplop berapa isinya ya? Oh, Allah tahu itu, men. Allah tahu. Dan Allah mulai periksa itu hati umat. Kamu jangan pergi. Kenapa? Allah ketuk pintu hatinya. Karena tuh ustaz itu dia cuma cari amplop. Kamu pergi ke sana. Kenapa? Ini mantan kafir yang aku berikan hidayah. Dia insya Allah akan memberikan, bukan ilmu, bukan juga penjelasan, akan memberikan motivasi. Saya tahu diri, saya tahu sopan santun, saya tahu etika. Tidak berani saya mengajari umat Islam. Umat Islam yang di terminal bajingan sekalipun, masih dia lebih benar daripada saya. Kenapa? Karena dia itu sudah Islam dan tempatnya adalah surga. Saya ini cuma dari kafir yang diberi hidayah. Tapi ketika ada orang bermain-main meremehkan hidayah itu, insya Allah pedang kecerdasan dan kemampuan yang kumiliki keluar semua itu. Seperti dalam film Tiongkok, Raja Pedang dari Selatan. Dia pura-pura buta begini, padahal tak buta. Dia pura-pura jalan buta begini. Orang bicara dia pura-pura tidak tahu, padahal dia tahu. Ya, Nabi punya makrifat kuat sekali, Rasulullah. Semua Nabi, kelebihan para Nabi itu adalah marifatullah. Kemampuan untuk tahu membaca situasi. Dan penceramah harusnya semua memiliki itu. Saya waktu pertama masuk Islam pertama kali menderita berhadapan dengan penjual ikan. 4 kali datang ke rumah saya. Hari yang keempat saya tanya, siapa nama anda? Anda pintar sekali, semua bahasa anda tahu. Dia katakan jangan cuma Dutch, Germany, English, semua bahasa di dunia ini saya tahu, kata beliau. Saya yang mempertanggungjawabkan yang karam di laut, yang tenggelam, yang dimakan ikan. Saya yang mempertanggungjawabkan. Dalam tempo 4 menit saya belum bersyahadat, saya belum mengucapkan, belum tahu suratul Fatihah, saya belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada ayat yang dia ajarkan kepada saya. Pertama kali dalam tempo 4 menit saya hafal. Saya hafal. Dia ajarkan sama saya. Dan dia katakan, kamu namanya Yahya. Kamu seorang pendeta yang sekarang lagi bingung. Masya Allah, dia tahu. Kamu kan ingin masuk Islam. Loh, kenapa anda tahu? Ya saya tahu, dia bilang. Kamu sudah cita-citakan ini mulai dari tahun 1998. Tapi kau belum mendapat petunjuk. Dia katakan, insya Allah pada hari Rabu jam 11.32 menit bersama istri dan 3 orang anak, kamu Yahya akan bersyahadat. Datang istri saya usir. Keluar kamu. Kamu jangan pengaruhi suami saya. Suami saya itu sudah gila dia. Jadi yang mengatakan saya gila pertama kali itu adalah istri saya. Itu mantan kafir juga itu. Istri saya
Saya masih pendeta, saya beli sajadah, saya taruh di kamar. Ketika mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya bentangkan sajadah. Pokoknya nggak tahu di mana kiblatnya, saya bentangkan pokoknya. Nah, saya sujud biar salah. Apa kalimat yang saya ucapkan? Ya Allah, ya Tuhanku, tolong saya. Beranikan hati saya untuk masuk Islam. Hamba tidak tahan lagi. Nah, itulah gemuruh hidayah, petunjuk bila bersarang dalam dada. Ibu bapak tidak rasa itu. Makanya pandang enteng dengan ibadah terhadap Allah. Salah kalau ada yang beranggapan ini mualaf orang bodoh yang tidak serius main-main. Salah sekali itu. Itu adalah pikiran setan yang merasuk dalam jiwa kita. Salah itu. Orang yang masuk Islam itu banyak sekali penderitaan. Asal betul-betul dia mendapat hidayah. Saya orang Manado, bukan orang Batak. Orang Manado sama orang Batak prinsipnya jauh beda. Manado itu gengsinya paling tinggi. Orang Manado jarang sekolah di Indonesia. Orang Manado itu tidak mau merantau kalau jadi ekor. Orang Manado itu adalah Holland Spreken, didikan Belanda. Dia banyak keluarga di Eropa. Saya kalau mau masuk Islam hanya jadi ustaz, ceramah dapat amplop, Allahu Akbar, malu, rugi saya. Ya Allah, ya Rabbi. Saya tidak ada mau bersaing, saya tidak cari popularitas. Saya tidak cari uang yang namanya rupiah karena sudah pernah kenyang dengan dolar. Ya Allah, ya Rabbi, malu saya. Malu saya kalau masuk Islam. Saya cari uang, rugi saya. Lihat kondisi saya dalam keadaan sakit. Tanya asisten 3 siang. Kondisi sakit dan sehat. Ini Muhammad Yai. Ini ustaz-ustaz lain kalau sakit sedikit, aduh habis. Apa ya? Allah cari ustaz seperti Umar bin Khattab. Mana-mana saya katakan ustaz-ustaz yang berceramah, yang suka menceraikan umat Nabi, tempatnya di akhirat sana tidak berarti apa-apa, tidak laku. Dia kuasai ilmu. La tasalu qudama abid bin baini yadayillahi ta'ala yus'alu an arba'ati asya'. Tidak bergerak di pelataran kiamat kaki seorang hamba dari hadapan Allah kecuali dia ditanya 4 perkara. Tentang umurmu, dengan apa kau habiskan, jasadmu dengan apa dilakukan, ilmumu dengan apa yang kau gunakan. Nah, ini ilmu yang Allah berikan, biar sedikit tetapi mampu mengangkat derajat agama Allah dengan tidak menindas kepada sesama muslim. Ingat baik-baik sohib, yang berceramah di depan ini belum tentu lebih baik imannya dengan yang duduk. Amin amin ya Rabbal. Karena kita di Indonesia ini kebanyakan NATO, no action, talk only. Buktinya Jokowi, nanti kita atur ini bahan bakar bensin. Setelah jadi presiden, bensin jadi seperti ingus, turun naik, turun naik. Lalu dia takut juga eksekusi itu kafir 2 dari Australia. Dia masih takut. Coba tanya dalam hati Jokowi, masih takut. Masih takut saya ceramah di pinggir rumah Ahok. Maulud Nabi kemarin ada kiai berceramah, dia bicara yang tidak betul. Saya penceramah kedua dan saya luruskan, jangan ikuti kiai itu. Ini mencetak generasi yang rabbani. Tahu tak mukadimah Maulud Nabi? Alhamdulillahillazi bi rabbil awal wa ja'abadahu bi rabbil sani wa ansala kitaban hudan wa nuran wa ansala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa arabihi wa ilal amani. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Menciptakan generasi yang rabbani, yang mengakui ketauhidan, keesaan Allah, mampu menempatkan perilaku, akhlak dan moral sebagaimana akhlak Nabi, akhlakul karimah, uswatun
Hasan. Tapi kiainya ngomong-ngomong, dia humor-humor kepada jamaah. Saya bilang jangan dengar yang begitu. Kita orang Islam ini banyak masalah. Orang kafir memandang rendah ustaz-ustaz yang bacaannya belum bagus ditampilkan di televisi. Habis berdakwah menangis ketawa. Itu Maulana maksud saya. Model-model begini ya Allah. Akhir zaman men, ini akhir zaman. Akhir zaman ini. Saya bilang kemarin Ustaz Arifin Ilham diganggu oleh Syiah. Untung bukan saya yang datangi oleh Syiah. Syiah itu sesat. Kalau Syiah datang kepada saya, di rumah saya ada samurai 2 biji, saya hadapi. Ustaz mengajar jamaah berani, jangan cuma jadi pembicara lalu sendiri pengecut. Masya Allah. Saya bilang kalau saya yang dicari, cari. Saya bilang Syiah, saya ceramah di Jakarta, Syiah sesat. Silakan cari, saya tinggal di Cibubur. Oh kalau cari, memang saya tunggu-tunggu. Untuk apa? Kesenangan apa yang saya mau cari di dunia ini? Saya pernah tidur dengan kakaknya George Walker Bush. Saya pernah bergaul dengan pejabat-pejabat di Amerika. Tony Blair. Saya punya teman-teman dulu. Waktu saya masih pendeta, saya tinggalkan semua itu. Tidak ada guna. Fala tughurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. La yaghurunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun qalil summa mawahum jahannam wa bisyal mihad. Ibu-ibu, Bu, itu komentator TV roknya pendek begini. Di sini ada Jokowi, ada Prabowo, ada Ahok. Bagaimana menurut Ahok, Pak Prabowo? Karena dia sudah tidak bisa duduk lurus begini, roknya terlalu pendek, takut kelihatan. Ini model orang Islam yang begini? Enggak, itu terpengaruh, terkontaminasi dengan budaya orang-orang kafir. Coba perhatikan di Pekanbaru ini, yang pakai celana pendek, short pendek, baju pendek, itu semua Cina-Cina kafir. Anak cucu kita juga begitu, dikasih 5 juta, nyanyi dangdut, di MD dangdut oleh Tuan Takur 5 juta. Dadanya telanjang, pahanya kelihatan, disaksikan ratusan juta mata di Indonesia. Namanya Aminah, namanya Siti Fadilah, namanya Khadijah, namanya nama-nama muslimah bertelanjang tampil. Sekarang saya mau tanya, Fatin bertelanjang gak? Menutupi aurat, suaranya, talentanya luar biasa, bukan hanya 5 juta. Memenangkan X Factor, ratusan bahkan miliaran rupiah. Nih, 100 the gift in the world is Prophet Muhammad the best number 1. Dari 100 manusia terbaik tingkat dunia, Nabi Muhammad SAW menurut according to Michael Hart menduduki ranking yang pertama sebagai orang terbaik. Coba kita ini yang suka-suka bom masjid, bom gereja, yang pakai nama Muhammad, maksud saya, pukul sansak, jadi petinju. Daripada bom bunuh diri mati konyol, jadi petinju, jadi karatedo. Sekali tampil, Matius dari Amerika berhadapan dengan Muhammad dari Pekanbaru. Ronde kedua, Matius kafir jatuh di tangan Muhammad. Wah, ini nama Rasulullah diangkat. Tapi di Indonesia, naudzubillah, nama Muhammad bukan tewas karena miras oplosan di Depok. Muhammad Ilham pembegal dari Lampung Timur tewas di tangan Polda Metro Jaya. Ada lagi yang lebih parah, Muhammad Nasruddin, tukang curi uang negara. Nah, ini nama saya Muhammad Yahya. Dulu nama saya Pendeta Yahya Yopi Waloni. Yopi saya buang karena waktu masuk Islam tetangga anjing saya namanya Yopi. Saya ganti nama Muhammad Yahya Waloni. Istri saya Luciana
berubah menjadi mutmainah, ketenangan. Anak saya yang di pesantren Anur Malang, Jawa Timur, Syefanya Evangelista Waloni, berubah menjadi Nur Hidayah. Sekarang menguasai kitab Gundul Sorogan. Anak yang kedua Siti Sana baru pulang kemarin dari Jepang, Olimpiade. Ku anfusakum wa alaikum naro. Kemarin dia dari Singapura, Malaysia, kemudian dia baru pulang dari Jepang. Anak perempuan. Karena bapaknya adalah ustaz. Keberkahan seorang ustaz itu dia jaga istri anak-anaknya. Tidak hanya masuk Islam sendiri. Jadi bohong kalau masuk Islam hidup miskin. Tuh bukan mualaf yang begitu kualat itu. Orang kalau dia kaya masuk Islam tambah kaya. Kalau dia doktor masuk Islam jadi profesor. Asalkan apa? Istiqomah. Ya, orang tanya Pak Yahya, Pak Beni Mokalun, saya tanya Kapolda Bali, Bapak percaya Tuhan pernah mati? Oh, nggak pernah dong. Gila Pak Ustadz ini, masa Tuhan mati? Yesus Tuhan Bapak? Iya. Yesus pernah mati? Pernah. Di mana? Di kayu salib. Tadi Bapak bilang Tuhan tidak mati, Yesus mati. Tuhan mana Pak Bapak ikut? Tuhan mana Pak? Iya ya Pak Ustadz. Enggak, Tuhan mana yang Bapak ikut? Yang tidak mati atau yang mati tadi? Iya ya, bingung saya Pak Ustadz. Nabi Muhammad kalau maulud Nabi ada nggak fotonya di Masjid An-Nur? Bukan persoalan haram atau dilarang ulama, bukan. Memang tidak ada tukang foto pada abad ke-6, betul nggak? Betul atau betul? Amin. Amin. Jadi abad ke-6 tidak foto. Bagaimana mungkin Isa yang 576 tahun ada fotonya? Dimulai dari mana jadi Tuhan? Pakai swembruk lagi. Ya. Artinya gampang. Kalau mau Islamkan orang kafir itu gampang. Tapi apakah ini kafir ini mau jadi seperti Yahya? Ini jadi pertanyaan. Nggak perlu orang masuk Islam banyak-banyak. Kalau sudah semua juga masuk, lalu siapa yang di neraka? Kan begitu. Inna atatna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ir. Neraka syair bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi nggak usah deh. Nggak usah semua masuk Islam. Kalau mau Islamkan orang saya banyak, nggak usah saya bilang deh. Nanti saya bilang ribuan nggak benar, bahaya di hadapan Allah itu. Di masjid ini, di masjid takut saya. Tapi orang banyak bersaksi kok, berapa jenderal saya Islamkan. Ya, karena saya bilang begitu. Di atas pesawat orang baca-baca Bible begini, suami istri, pakai baju tentara, pangkat letnan, baca-baca Bible. Saya bilang Pak, mohon maaf komandan, itu kalau baca itu bapak masuk neraka dengan istri. Wah, siapa anda? Oh, istri saya sudah takut. Kenapa sih Pak? Saya bilang ini kesempatan kita Islamkan, supaya jamaah juga bisa ikut seperti Ustaz Yahya Islamkan orang kafir. Gampang. Kalau bikin studi 2 SKS boleh. Tapi kalau sudah semua yaitu tadi, siapa yang di neraka? Nah, tidak ada itu. Yesus bilang begini, Al-Quran bilang begini, Bible bilang begini. Itu bukan studi kristologi. Kalau studi kristologi itu dalam kurikulum 168 SKS itu mencakup 1 semester program teologi. Saya bekas rektor, jadi tahu persis. Merobohkan rumah itu lama kalau dipukul di dindingnya, dari bawahnya, dari dasarnya kita bongkar. Marah ini tentara, kurang ajar. Ini agama saya ini tentara, tahu pakai loreng. Tapi bapak saya sayang Pak, bapak sesat kalau baca itu. Dia mau pukul sama saya bilang tidak usah pukul Pak. Ini data-data bohong semua. Ini kitab suci Kristen. Matius bilang ke kanan, Markus bilang ke kiri, Paulus bilang salto ke belakang. Nah, ini ada ayat-ayat yang kosong. Betul ini Pak. Betul ini, saya bekas pendeta rektor saya dulu. Boleh minta ini Pak? Boleh. Bisa saya tanya ke pendeta saya, Bapak tanya pendeta Bapak, kalau betul Bapak tampelin dia, tampar dia. Ini saya bilang,
Dia balik menegur saya senyum-senyum. Saya balik badan lagi jual mahal buah. Orang bekas rektor mana nggak tahu. Serahkan kepada ahli. Kalau kita ngomong begini, hukum mana yang bisa menjebak kita? Tidak ada hukum yang bisa. Saudara-saudara, bapak ibu yang punya keluarga masih Kristen, mau bertanya tentang Islam, nggak usahlah. Buku saya ini tidak pernah mengatakan orang Kristen masuk neraka karena Al-Quran. Di dalam buku ini justru mengatakan bahwa ayat-ayat Kristen sendirilah yang berkata bahwa orang Kristen masuk neraka. Jadi ibu bapak tidak usah berdebat. Kata Nabi, wala tujadilu ahlal kitabi wa azan. Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang terbaik. Sekarang begini, saya kasih contoh. Banyak orang bilang begini, saya umpamanya saya pendeta yang belum masuk Islam, pendeta yang sudah kelas doktor. Ada orang Islam bertanya, kalau dia Tuhan, kenapa dia berteriak Eloi Eloi lama sabachthani, my Lord, why you have forsaken me? Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalau saya pendeta yang belum masuk Islam berdebat dengan orang Islam, saya akan jawab, yang berteriak di kemuncak Golgota adalah kemanusiaan Yesus, bukan keilahiannya. Dan saya tidak mengimani kemanusiaannya, yang saya imani keilahiannya. Bapak mau jawab apa lagi? Itu jawaban yang masih bisa pendeta jawab. Tapi ketika ditanya baptis sebagai pengganti sunat di Sungai Yarden dalam Matius 2 ayat 11, dibaptislah. Terjadi dialog antara Yohanes dengan Yesus di Sungai Yarden. Yohanes mengatakan, janganlah Tuhan yang dibaptis, aku yang perlu dibaptis. Berarti Yohanes belum dibaptis. Terjadi pembaptisan jam 9 pagi, Yohanes membaptis Yesus. Jam 2 siang Yohanes ditangkap, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Sekarang saya mau tanya, Yohanes tidak sempat dibaptis di surga atau di neraka? Ada pendeta 13 orang masuk Islam dan mereka bilang iya ya. Kalau ditanya yang begitu, tidak usah pakai Al-Quran. Jangan coba-coba memakai Al-Quran. Kenapa? Kalau kita pakai Al-Quran menerangkan kepada orang kafir, ada pepatah mengatakan, ibarat mutiara dilempar kepada babi, dia hanya akan injak. Kalau dia injak-injak, bapak emosi, terjadilah perang agama. Ini ahli yang bicara. Saya kira sampai di sini ya. Kita ketemu lagi. Ahli di bidang Kristen hanya satu di Indonesia. Tidak ada yang selain saya. Muhammad Yahya Waloni. Memang sekolah di bidang Kristen kurang lebih 16 tahun. Ahli. Bukan raba-raba. Bukan beraba-raba. Tidak pernah memakai Al-Quran untuk menyerang kafir. Karena Al-Quran itu dipakai untuk orang-orang Kalau kafir sudah masuk Islam, baru kita tuntut dengan Al-Quran. Pagi-pagi bapaknya duduk, habis mimpin sholat subuh, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Istrinya sambung dari belakang, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anaknya dari belakang, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Anaknya yang paling musuh, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ansartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Satu keluarga hafal Quran. Jangan pagi-pagi bapaknya duduk pakai sarung, belum mandi junub, nggak sholat subuh, angkat kaki begini, putar tip, sakitnya tuh di sini, di dalam. Istrinya mantan penyanyi dangdut, secangkir madu merah. Ini yang melanda keluarga Islam di Indo. Mudah-mudahan nih
mantan kafir yang serius, nggak main-main. Dulu datang di Anur 3 tahun yang lalu itu mualaf. Yang datang sekarang bukan mualaf. Yang datang sekarang adalah dai, ustadz liar. Tak berarti apa-apa. Hanya Allah yang Maha tahu pekerjaan kita. Alhamdulillah sehat. Sehat dakwah. Memang hidup saya ini cuma dakwah. Ketua MUI pusat tanya, Ustaz kapan berhenti dakwah? Nanti Pak Kiai kalau dikubur. Insya Allah. Ya nggak pernah istirahat. Ri, sampai tanggal berapa nih jadwalnya? 24. Berapa satu kali ceramah? Coba dikali kalau 5 juta, kaya nggak? Tanya Ori, silakan. Siapa yang punya hajat undang Ustaz Yahya. Tidak ada manajemen, datang sendiri dengan mobil pribadi. Tanggal 28 saya ceramah di Lampung, tanggal 3 di Batu Sangkar, tanggal 4 di Mempura, tanggal 5 kemarin 3 jadwal dari pagi sampai dibawa lari ke rumah sakit, siang khotib, malam tabligh akbar. Sekarang ini besok lagi ada sampai tanggal 24. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita, memberikan kepada kita iman. Allahumma habib ilaina al-iman wa zadhu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa taj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bis-solihin ghayra uzayya wala mabtunin. Allahumma ij'alna mufihin. Allahumma aftah akfala qulubina bi dzikrika wa atmim alaina ni'mat wa asbiq alaina min fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir saya mau sampaikan kepada jemaah, sampai lupa, saya datang ke Pekanbaru sini tidak ada tujuan mau bertemu dengan pembesar-pembesar negara ini, karena saya merasa saya lebih berwibawa dari semua makhluk di dunia ini. Saya menyampaikan kebenaran Allah, wibawa Allah lebih besar kepada saya. Mohon doa agar tetap istiqomah di jalan Allah. Jangan pernah berpikir Muhammad Yahya akan mengekor pemerintah. No, target saya akan berangkat ke Hadratul Maut, tapi sabar, belum ada planning. Saya memang mau ke sana, mau berdiam. Usia saya baru 40 lebih. 20 tahun masih panjang, 10 tahun masih bisa belajar di tanah Arab. Tapi bukan di Madinah, bukan di Madinah. Saya mau pergi ke Hadratul Maut karena saya tahu di sanalah Yaman Selatan, Inat, tempat terbitnya nabi-nabi. Maka ini adalah Murkasdim, tinggalkan negerimu Ibrahim, Abraham. Pergilah ke lembah Mekah yang tandus dan gersang. Disitulah Israel tulen keturunan Nabi Ibrahim. Itu Yahudi bukan Israel tulen, bukan. Saya tahu sejarah. Saya kuasai kitab Parmudis. Saya kuasai yang namanya kitab yang ditulis dalam bahasa Nabi Ibrahim, Aramik. Tahu karena saya belajar di sana. Ya, tapi ini hanya sekedar pemberitahuan sejarah bahwa kami masuk Islam. Insya Allah tidak berani. Justru pejabat takut kalau lewat dengan saya dakwah. Saya banyak ditawarkan, Ustaz, kita siapkan di Kalimantan, Sulawesi, ada uang ratusan juta datang ada kampanye. Oh, saya bilang nggak mau saya. Tapi kalau tabligh akbar untuk Islam semata, saya suka. Baju saya boleh bolong karena rokok, tapi hidayah saya jangan ternoda hanya karena materi. Sudah kenyang saya. Bukan cuma rupiah, dolar, Stuttgart, Jerman, dari Amerika. Sudah kenyang. Justru tidak saya harap itu. Yang saya harap adalah amal-amal dosa saya, amal-amal perbuatan saya di masa hidayah Islam ini menjadi pahala ketika saya mati. Bisa diampuni oleh Allah pemberontakan saya di masa jahiliyah. Bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang masih penasaran, ingin membaca pikiran saya, melihat kebohongan kafir dan kebenaran agama Allah, silakan, ada buku di mobil saya dengan VCD. Diambil tapi bayar. Oh iya, Ustaz berceramah
mengajarkan jemaah supaya jemaah juga semangat untuk berikhtiar. Amin ya rabbal alamin. Suami kerja, jangan tidak kerja. Jangan hanya ibadah-ibadah, kerja. Istri begitu juga. Jangan suruh ke Arab Saudi, jangan jadi TKI. Suami yang banting tulang. Dalam sejarah, Nabi mencium tangan orang Islam, bukan Umar, bukan Abu Bakar, bukan Ali, bukan Utsman, tetapi dia mencium tangan orang Islam yang kasar. Kata Rasulullah, inilah orang Islam, bekerja keras. Jadi kalau ada orang Islam yang tangannya halus, tidak ada kerja, berarti kurir narkoba. Allahu Akbar, besok ditembak mati di Nusa Kambangan. Kerja, ibadah, doa. Saya juga berdakwah, ada tanggung jawab. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Saya tidak pernah minta minta. Hidup saya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan jemaah diberkahi. Kita jumpa lagi besok malam. Di mana nih besok malam? Di mana? Di Firdaus. Kalau enggak Firdaus di Pekanbaru, kita jumpa di Firdaus di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.